Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cherry Edelweiss Princesa dengan NIM 2501874 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Al-Hanif dengan NIM 2406527 dari Pendidikan Teknik Elektronika. Saya Neza Aprianda dengan NIM 250462121 dengan prodi Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Fatih Rahman dari Prodi Kimia dengan NIM 250361158. Perkenalkan, nama saya Royhan Nopalismet dengan NIM 250111311 dari program studi psikologi. Perkenalkan, saya Yohanes Andriano dengan NIM 2406571 Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Yang pertama yaitu konsep bisnis yang akan disampaikan oleh Hanif. 100 juta mau bikin ide bisnis apa? Kami akan membuat bisnis working space dan cafe kreatif, yang mana perpaduan antara ruang rapat dan tempat ngopi yang nyaman dan menarik. Siapa target pelanggannya? Model ide bisnis ini kami sangat cocok untuk mahasiswa dan pekerja kantoran, untuk meeting, ruang diskusi, serta pekerja remote yang butuh perpaduan kafe kami ini. Tim startup kecil, freelance, dan mungkin konten kreator dan komunitas kecil. Tapi target pelanggan untuk kami yang utama yaitu mahasiswa ingin mengerjakan tugas, skripsi, belajar bareng, kerja kelompok. Konsep ini berbeda dari kafe-kafe lainnya karena memiliki ruang yang tidak hanya untuk ngopi, tapi juga ada ruang rapat dan ruang meeting. Alasan orang tertarik untuk memilih kafe kami yaitu menyediakan BV, colokan yang cukup banyak, untuk menu dengan harga yang lebih murah, menyediakan lagu-lagu akustik. Lalu desain dan struktur kafe kami inginkan seperti apa? Struktur bangunan yang kami inginkan itu memiliki ruang parkir yang luas, memiliki ruang indoor dan outdoor, yang mana indoornya ini dikhususkan untuk ruang meeting, rapat, khusus untuk diskusi, untuk kerja kelompok, dan mungkin kami juga menyediakan ruang untuk santai-santai yang dan untuk ruangan outdoornya kami khususkan untuk pelanggan yang ngopi. Lalu bisa sewa ruang rapat untuk bagian indoornya dan sewa ruang outdoor untuk seminar acara formal dan non formal maupun serta acara-acara dari pihak kampus maupun acara-acara kantor, keluarga dan lain-lain. Modal 200 juta dapat untuk sewa lokasi strategis, renovasi tempat, pembelian furnitur dan peralatan, serta perlengkapan kafe dan tempat ruang kerja serta untuk pemasaran awal. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu perkiraan penggunaan modal yang akan disampaikan oleh Fatir. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana rincian penggunaan modal pada usaha pembuatan kafe dan workplace ini. Yang pertama adalah sewa tempat. Pada sewa tempat ini kami merancangkan penggunaan sewa dan renovasi. Jadi ada sekitar 80 juta sampai 100 juta untuk penggunaan modal awal sebagai sewa tempat dan renovasi. Terus ada sekitar 50-70 juta untuk pembelian meja, kursi, peralatan untuk di kafe, dan bahannya. Mungkin bahan bisa berupa kopi atau susu. Terus untuk peralatan seperti meja, kursi, peralatan pembuatan kopi, dan lain-lainnya. Terus ada untuk operasional awal seperti gaji karyawan dan juga untuk marketing
itu sekitar 20-30 juta. Kami rasa itu sudah cukup karena kafe ini tidak perlu iklanannya terlalu luas dan serta-merta secara kepada masyarakat umum. Jadi kami rasa 20-30 juta itu sudah cukup. Terus ada cadangan dana. Cadangan dana ini jika terjadi keadaan urgensi berupa ada musibah atau ada kerugian atau ada kecelakaan dari karyawan akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi akan ditanggung oleh kami. Itu sekitar 20 jutaan. Selanjutnya, alasan potensi besar yang akan disampaikan oleh Ija. Jadi, alasan kenapa ide ini punya potensi yang sangat besar karena ada beberapa hal. Yang pertama, sekarang banyak orang, terutama mahasiswa, yang mencari tempat kerja atau tempat belajar yang fleksibel dan nyaman, seperti di kota-kota yang memiliki banyak kampus, contohnya di Kota Padang. Yang kedua, kalau kita gabungkan konsep kafe dan ruang kerja bersama, itu bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan karena kita bisa dapat pemasukan dari makanan dan minuman tersebut. Selain itu, kita juga bisa dapat tambahan dari penghasilan penyewaan ruang kerja tersebut. Ketiga, sekarang kan lagi tren banget wirausaha digital yang kreatif di kalangan mahasiswa. Mereka sering butuh tempat buat berkumpul, berdiskusi, dan berkolaborasi. Jadi, tempat seperti ini bisa jadi pusat aktivitas mereka. Dan terakhir, usaha ini bisa terus dikembangkan, misalnya dengan mengadakan workshop, seminar, atau event networking supaya komunitas di dalamnya bisa berkembang lebih besar lagi. Dengan begitu, bisnis ini bukan cuma tempat nongkrong, tapi juga wadah untuk tumbuh dan belajar bareng. Selanjutnya, lokasi dan desain ruangan yang akan disampaikan oleh Hanif. Oke, baik. Saya akan menjelaskan lokasi dan desain ruangan. Yang pertama yaitu lokasi. Pilih lokasi strategis dekat kampus atau pusat kota dengan akses mudah. Yang kita utamakan itu aksesnya 500 sampai 2 kilo dari pusat kampus. Yang kedua yaitu seberapa luas tempatnya. Area sekitar 100 sampai 150 meter cukup dengan ruang kerja bersama. Area kerja bareng sekitar 90 meter. Terdiri dari meja kerja terbuka muat untuk 15 sampai 20 orang. Yang kedua meja private atau cubicle. 4 sampai 6 spot buat yang butuh fokus. Yang ketiga ruang meeting kecil, satu ruang muat 6 sampai 8 orang. Yang terakhir bilik telepon 1 sampai 2 tempat buat nelpon gak ganggu orang lain. Yang area kedua yaitu area cafe, konter tempat pesan kopi, display makanan sama minuman, tempat duduk santai, terdiri dari sofa, beanbag, kursi tinggi, 8 sampai 10 meja buat nongkrong. Yang ketiga yaitu fasilitas pendukung, sekitar 15 meter, terdiri dari toilet bersih, musola kecil, gudang, dapur. Desainnya kayak gimana? Desain putih, abu-abu terang, warna kayu alami, akses hijau dari tanaman, kuning mustar, oranye kemerahan, yang tidak gelap dan tidak gelap-gelap biar enggak sentuh. Desain interior model minimalis dan cozy dengan pencahayaan natural. Bahan-bahannya itu furnitur kayu atau besi yang simpel. Yang kedua bata ekspos atau semen gitu biar lebih menarik. Yang ketiga banyak tanaman biar suasananya itu adem. Lalu di bagian pencahayaan alami sebanyak mungkin seperti jendela besar. Lalu lampu gantung di area kafe, lampu meja yang bisa diatur terangnya. Cahaya kuning hangat, jangan putih terang yang bikin sakit mata. Lalu untuk furniturnya meja kursi, meja kerja ukuran standar 120 x 60 cm buat per orang. Kursi yang nyaman buat duduk lama. Sofa sama beanbag di area santai, ada sandarannya. Ada meja tinggi buat yang suka kerja sambil berdiri. Fasilitas yang harus ada seperti wifi kencang, minimal 100 Mbps,
jangan lemot. Yang kedua, banyak colokan di setiap meja, minimal 2 lah per meja. Yang kedua, AC yang dingin 24 sampai 26 Celcius. Lalu juga menyediakan printer sama scanner yang bisa dipakai sendiri, tempat charging HP atau laptop, speaker buat musik santai seperti lofi, jazz, akustik. Dan fasilitas yang harus ada sudah. Lalu fasilitas bonusnya, yang pertama locker buat simpan barang, yang kedua whiteboard di ruang meeting, proyektor atau TV buat presentasi atau menyediakan papan tulis, lalu air minum gratis. Lalu untuk ruang rapat, kita bisa bikin panel peredam buat suara di dinding. Kedua, lantai karpet ini biar suara nggak keras. Yang ketiga, tanaman bisa bantu redam suara. Lalu konsepnya yang unik belum banyak kayak gini di Kota Padang. Kedua, lokasinya strategis, dekat banget sama target market kita. Yang ketiga, desain support buat produktif tapi tetap nyaman. Yang keempat, fasilitasnya lengkap sesuai kebutuhan anak muda zaman sekarang. Lalu visual yang bisa kami tampilin itu yaitu foto-foto referensi coworking space keren, gambar denah ruangan, mood board desain interior kumpulan gambar inspirasinya, peta lokasi strategis di Padang. Dengan konsep yang pas, lokasi yang dekat, sama desain yang bikin betah. Tempat ini bukan cuma jadi tempat kerja, tapi jadi rumah kedua bagi anak-anak kreatif Padang. Selanjutnya, fasilitas dan ruangan yang akan disampaikan oleh Yohanes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian fasilitas dan ruangan. Di sini kami menyediakan ruang kerja bersama dengan meja kerja multifungsi dan kursi ergonomis. Ruang meeting kecil untuk diskusi dan presentasi. Di sini kami menyediakan kopi dengan menu berkualitas seperti minuman ringan, snack, dan makanan ringan yang cocok untuk mahasiswa. Untuk bangunan bisa dilihat pada gambar yang kami lampirkan. Di sini ada beberapa ruangan yang bisa disewa untuk diskusi seperti pembisnis dan mahasiswa. Untuk ruangannya sendiri, kami akan membuat ruangan kedap suara agar di saat pelanggan atau penyewa tempat kami tidak terganggu dan merasa nyaman di sini. Fasilitas itu ada meja yang bisa dipindahkan sesuai selera pelanggan. Di sini kami juga menyediakan infocus setiap ruangan. Untuk fasilitas tambahan seperti musola, kamar mandi bersih, dan area parkir. Untuk teman-teman yang ingin memesan makanan atau minuman, ada di sebelah kiri dari pintu masuk. Selanjutnya, modal pendapatan yang akan disampaikan oleh Naufal. Saya akan membacakan tentang model pendapatan. Model pendapatan ini yang pertama ada penyewaan tempat kerja. Penyewaan tempat kerja ini yaitu sistemnya sewa harian, mingguan, dan bulanan dengan harga terjangkau untuk mahasiswa. Kemudian yang kedua, tersedia paket keanggotaan atau membership dengan fasilitas tambahan seperti diskon minuman, akses ruang rapat gratis, dan prioritas reservasi. Kemudian yang ketiga, yaitu fasilitas tambahan, yaitu dengan penyewaan ruang meeting, printer, proyektor, dan loker pribadi. Kemudian yang nomor 2 ada penjualan makanan dan minuman. Untuk menu utamanya yaitu berupa kopi berkualitas, minuman ringan, serta camilan yang sesuai dengan selera mahasiswa. Yang kedua, menyediakan paket hemat untuk mahasiswa, contohnya student combo atau work and drink. Kemudian, yang ketiga, ada kolaborasi dengan brand lokal untuk menyediakan menu sezonal, misalnya kopi edisi kampus, di saat kolaborasi. Kemudian, nomor 3 ada workshop, pelatihan, dan event bisnis. Untuk menyelenggarakan acara seperti business talk, creative class, atau career workshop, itu menggunakan sistem tiket masuk. Kemudian, ada menyediakan ruang bagi komunitas kampus untuk menyewa tempat acara. Kemudian, ada bekerja sama dengan sponsor, startup lokal, atau brand mahasiswa untuk mendanai event.
Yang keempat, ada pendapatan dari sponsorship dan kolaborasi, yaitu menyediakan ruang promosi untuk brand untuk promosi. Yang kedua ada yaitu kolaborasi konten sosial media antara kafe dan brand lokal atau konten promosi bersama. Yang kelima ada layanan tambahan digital, menyediakan paket langganan virtual working atau konsultan session bagi mahasiswa yang ingin bimbingan produktif online. Kemudian ada platform pemesanan online untuk ruang kerja dan event dengan biaya administrasi kecil per transaksi. Yang keenam ada merchandise dan produk kreatif. Penjualan merchandise eksklusif seperti mug, tote bag, notebook, atau apparel bertema produktivitas dan mahasiswa kreatif. Kemudian ada produk hasil kolaborasi dengan komunitas kampus atau seniman lokal. Itulah hasil dari pendapat. Selanjutnya, SWOT yang akan disampaikan oleh Fatir. Baiklah, saya akan menjelaskan SWOT, yaitu adalah Strength, Weakness, Opportunity, and Threat atau ancaman. Jadi untuk strength itu ada beberapa hal, ada beberapa poin. Jadi ada lokasi yang strategis, kami mengincar strategi kafe ini pada kampus-kampus. Jadi lebih gampang untuk diakses oleh para mahasiswa. Terus dengan konsep penggabungan yang unik antara kerja dan kafe sehingga membuat para mahasiswa lebih tertarik untuk datang. Karena selain dari menikmati kopi, mereka juga bisa mengerjakan tugas dan melakukan hal-hal penting atau formal lainnya. Terus ada pendapatan ganda. Pendapatan ganda ini kita dapatkan dari makanan yang kita jual di kafe dan minumannya. Dan satu lagi itu pada sewa ruangan. Dan yang terakhir itu adalah bisa menjadi pusat kegiatan kreatif bagi mahasiswa. Jadi bisa sebagai tempat untuk event. Jadi bukan hanya sekedar untuk meeting saja. Jadi bisa tempat ini untuk seperti event belajar bersama atau event kampus skala kecil lainnya, itu bisa dilakukan di tempat ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan SWOT, yaitu adalah kelemahan. Kelemahan ini yang pertama adalah modal awal yang cukup tinggi. Modal awal yang cukup tinggi ini terjadi karena biaya sewa dan renovasi yang lumayan besar, sekitar 50-40% dari dana awal 200 juta tersebut. Karena ini hanya bersifat di awal saja, maka seterusnya biaya ini mungkin bisa lebih dikurangi lagi. Terus biaya operasionalnya tinggi. Biaya operasionalnya tinggi ini bisa saja kami atasi dengan cara melatih karyawan agar lebih efisien dalam melaksanakan kerjanya, atau dengan cara merekrut lebih banyak karyawan tetapi dengan gaji yang disesuaikan. Terus ada lagi yaitu perlu manajemen lebih baik. Karena ini adalah bisnis kafe, jadi perlu manajemen yang baik. Jadi kita harus mengikuti tren, ikut market, dan terus berinovasi. Baiklah, saya akan menyebutkan SWOT, yaitu adalah opportunity, yaitu adalah peluang. Peluang di sini terdapat pada penggabungan dua ide ini, yaitu adalah kafe dan tempat kerja. Jadi kita bisa melaksanakan berbagai macam event yang berhubungan dengan tema dua tersebut. Jadi kita tidak terbatas pada satu ide saja, melainkan kita bisa menggabungkan dua ide sehingga terciptanya ide baru. Jadi kita bisa mengembangkan lebih banyak ide ke depannya, seperti ada event, acara khusus lainnya, itu dapat menarik pelanggan sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar atau bahkan bisa berkembang lebih besar lagi. Baiklah, untuk bagian terakhirnya itu adalah threat, yaitu ancaman. Ancaman di sini seperti kafe pada umumnya tentu saja adalah ketinggalan tren. Ketinggalan tren di sini seperti tema yang dibawa sudah tidak relevan lagi dengan selera konsumen. Konsumen kita di sini adalah target pasarnya adalah mahasiswa, maka kita harus menyesuaikan target pasar kita.
seperti apa aja sih yang lagi tren saat ini, ya, apa yang membuat mahasiswa tertarik saat ini. Jadi kita harus beradaptasi seiring berjalannya waktu untuk menyokong bisnis coffee shop ini. Terakhir yaitu saya akan menjelaskan ROA dan ROI dari bisnis tersebut. Saya akan menjelaskan ROA dan ROI dari bisnis ini. Yang pertama yaitu gaji karyawan. Gaji karyawan yaitu 2 juta per bulan, yang mana dikali dengan 10 karyawan sama dengan 20 juta. Yang kedua listrik dan wifi, yaitu 4 juta per bulan. Yang ketiga bahan bakunya 2 juta per minggu dikali 4 minggu sama dengan 8 juta per bulan. Yang keempat yaitu biaya tidak terduganya sebanyak 5 juta. Pendapatan per bulan dikali 2 juta dikali 30 hari sama dengan 60 juta. Pengeluaran per bulan 20 juta ditambah 4 juta ditambah 8 juta dan ditambah 5 juta, yaitu sama dengan 37 juta. Laba bersihnya per bulan 60 juta dikurang dengan 30 juta sama dengan 23 juta per bulan. Modal awalnya 200 juta. Berarti untuk ROI-nya laba bersih per modal awal dikali 100% sama dengan 23 juta per 200 juta dikali 100% sama dengan 11,5% per bulan. Ini untuk ROI-nya. Dan kalau untuk ROA, kalau semisalnya modal awal 200 juta berarti 23 juta per 200 juta dikali 100% sama dengan 11,5%. ROA dan ROI-nya sama dengan 11,5%. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.